Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Ruang Berbagi episode 11. Seperti yang teman-teman tahu dan bisa lihat di poster, sore hari ini kita akan ngobrol bareng Kak Ika dari Perempuan Mahardika dan kita akan membahas mengenai hasil penelitian terbaru dari Perempuan Mahardika mengenai KDRT dan buruh perempuan. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih hasil penelitiannya, kita mau kenalan dulu nih lebih lanjut sama Kak Ika. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ika, lengkapnya Mutiara Ika Pratiwi. Saat ini di Mahardika dan menjabat sebagai Sekretaris Nasional. Perempuan Mahardika itu apa? Nggak jauh-jauh nih dari namanya, Mahardika yang berarti merdeka. Jadi cita-cita Perempuan Mahardika, visinya Mahardika adalah untuk merebut kemerdekaan perempuan. Nah, merdeka dari apa sih? Merdeka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, merdeka dari budaya yang menindas dan pemiskinan. Nah, pemiskinan inilah yang kemudian membuat semenjak awal diinisiasinya Mahardika, yaitu pada tahun 2002, memang kita kemudian sangat dekat gitu dengan isu buruh perempuan dan sangat dekat berinteraksi kerja bareng gitu dengan teman-teman buruh perempuan. Sampai saat ini paling dekat adalah di sektor garmen gitu. Karena apa? Karena ya di garmen itu mayoritasnya adalah juga perempuan. Oke, tapi berarti fokusnya adalah di buruh perempuan. Fokusnya kita di buruh perempuan dan juga teman-teman perempuan muda kampus. Oke. Gitu. Dengan isu kekerasan kan, dan beberapa tahun ini memang kita concern ke isu kekerasan seksual. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang aku sendiri juga pernah share beberapa hari yang lalu di ASV sendiri, Perempuan Mahardika ini baru saja melaunching sebuah penelitian yang berjudul, sebentar, aku lihat judul penelitiannya adalah penelitian KDRT pada buruh perempuan. Nah, penelitian ini tuh kenapa sih Kak dilakukan oleh Perempuan Mahardika? Nah, jadi penelitian KDRT pada buruh perempuan ini adalah penelitian yang kedua ya, gitu. Sebelumnya tahun 2017 itu kita juga melaunching hasil penelitian tentang kekerasan seksual dan pengabaian hak maternitas, yang mana kita bungkus dalam bentuk kekerasan berbasis gender. Nah, ini kelanjutannya, gitu. Jadi dalam konteks menggali gitu ya pola dan bentuk kekerasan berbasis gender di tempat kerja, gitu. Nah, kemudian kenapa sekarang bergeraknya ke KDRT gitu? Karena kita ingin memperjelas nih relasi antara rumah dan tempat kerja sebagai sebuah relasi yang kuat gitu loh. Sekarang itu kan dalam norma masyarakat sekarang kan itu menjadi kabur gitu ya. Ya rumah, urusan rumah gitu. Tempat kerja ya urusan tempat kerja gitu. Padahal ketika dia masuk dalam diskursus atau dengan kacamata gender gitu, kita akan melihat relasi yang kuat di keduanya. Gitu. Nah, kita memang punya misi spesifik dari penelitian ini adalah untuk mendorong agar KDRT itu menjadi bagian dari persoalan hubungan industrial namanya dalam dunia kerja itu. Oke, menarik ya. Karena kan maksudnya ketika kita ngomongin KDRT itu kan berarti artinya ranahnya di domestik nih. Sedangkan ketika ngomongin soal buruh berarti kan soal profesinya dia ya, soal dia berada di tempat kerja. Nah, bagaimana sebenarnya menghubungkan keduanya itu dan apakah memang ada hubungannya antara KDRT yang dialami perempuan ini di rumah dan ketika dia bekerja? Nah, itulah makanya responden utamanya kan teman-teman buruh perempuan korban KDRT. Pada spesifiknya adalah teman-teman buruh perempuan yang bekerja di sektor garmen, kemudian tekstil, dan juga buruh rumahan. Jadi ini ada di 3 wilayah nih penelitian ini. Dan penelitiannya adalah kualitatif ya, artinya mengedepankan proses wawancara. Apakah ada hubungannya? Nah, ini berarti masuk ke hasil-hasil ya kayaknya. Oke, baik. Nah, ini kalau mau boleh tahu penelitiannya ini sendiri dibuat berapa lama sih proses pengumpulan data? Nah, ini mungkin disclaimer dulu ya bahwa posisiku sendiri tidak secara langsung sebagai tim peneliti karena ada beberapa teman yang dia memang concern terhadap tim peneliti. Nah, aku terlibat di dalam penyusunan laporan gitu, sehingga posisi aku adalah mendengar gitu cerita dari teman-teman yang memang ya nggak cuman, maksudnya sebagai responden juga sangat relate ya
karena sesama perempuan gitu ya, dan sangat emosional. Berapa lamanya itu sekitar 1,5 bulan untuk proses ini ya, pengambilan datanya saja gitu ya, untuk memperkuat koneksi gitu atau feel gitu ya dengan teman-teman responden, sampai akhirnya berhasil untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data dari 26 responden. 26 responden, dan itu ada di Jakarta wilayahnya? Itu ada di 3 wilayah, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Semarang. Oke, gitu. Tapi tadi ya, karena ini memang penelitiannya kualitatif, berarti artinya emang butuh membangun kepercayaan dulu teman-teman perempuan yang akan diwawancara ini, sehingga mereka mau sharing ceritanya. Dan tentunya mendapat dukungan dari serikat pekerja itu juga sangat membantu ya, karena ini kan buruh perempuan gitu. Jadi kita tidak secara acak gitu, tapi memang prosesnya adalah menghubungi, karena Mahardika juga sudah sejak lama berjejaring dengan teman-teman serikat buruh, serikat pekerja, mainstream isu kekerasan ini gitu, dan mendapatkan respon yang baik ketika kemudian kami ingin mewawancara gitu ya, dipertemukan dengan teman-teman buruh perempuan yang sekiranya dia pernah menjadi korban atau sedang. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan kita sudah mulai ngomongin masuk ke hasil penelitian. Nah, tadi Kak Ika ada share beberapa testimoni dari para responden. Mungkin kita bisa melihat dulu ya. Okay. Mungkin Kak Ika bisa sambil ceritain, maksudnya ini dari teman-teman ada cerita apa dan ada testimoni seperti itu. Ya, ini salah satu testimoni dari teman responden gitu ya, yang mengalami trauma ketika mendapatkan kekerasan oleh suaminya gitu. Dalam bentuk-bentuk penelitian yang kami temukan gitu, misalnya, jadi ada berbagai bentuk Ikna, ini salah satu ya, kekerasan non body contact gitu ya, atau kekerasan non-verbal, kekerasan verbal gitu. Nah, mungkin aku urutkan dulu dari yang ringkasan eksekutifnya ya. Oke, boleh. Jadi yang kemudian ditemukan dalam penelitian ini adalah kita dari proses mewawancara melihat bahwa KDRT itu menjadi pengalaman yang sangat dekat ya dengan kehidupan perempuan gitu. Tidak hanya ketika proses mereka menjadi buruh atau sudah dalam ikatan keluarga gitu, tapi semasa kecilnya itu juga KDRT ini menjadi persoalan yang dekat, bisa dibilang persoalan sehari-hari gitu. Ya, memang ini situasi yang kemudian ya kita tahu KDRT memang saat ini masih menjadi persoalan yang pelik gitu ya, dan ketika mewawancara teman-teman responden, kita jadi semakin tahu gitu bagaimana kemudian kekerasan ini tuh mengakar urat dalam kehidupan keluarga di masyarakat Indonesia gitu, dicerminkan dari teman-teman responden ini. Jadi ada yang pernah melihat ibunya juga menjadi korban kekerasan gitu, ada yang dia sendiri semasa kecil juga menjadi korban kekerasan gitu. Jadi oleh karenanya dalam temuan penelitian ini yang pertama adalah tumbuh menjadi seorang perempuan dengan pengalaman kekerasan yang sangat dalam itu. Gitu. Kemudian yang kedua, kami menamakannya sebagai sebuah proletariat terbawah, perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik. Nah, ini ingin meng-capture sebenarnya identitas buruh perempuan itu sendiri, gitu. Dalam konteks apa sih kemudian tempat kerja mereka tuh, dalam konteks apa kemudian mereka bekerja di tempat kerja sekarang gitu. Ini tidak dalam situasi yang baik-baik saja ya. Teman-teman juga mungkin nanti juga bisa melihat hasil penelitian Mahardika yang sebelumnya terkait dengan pelecehan seksual dan pengabaian hak maternitas, karena di situ kita juga memperlihatkan dalam konteks buruh garmen ya, yang seorang buruh perempuan itu bisa mendapatkan target kerja yang sangat panjang.
kemudian sistem kontrak, kemudian upah yang rendah gitu. Upahnya minimum gitu, tapi dengan kehidupan di Jakarta itu sebenarnya dia termasuk rendah gitu ya, apalagi bagi seorang ibu yang dia memiliki tanggungan lebih dari 1 anak. Nah, jadi itu situasi kerja yang melilit buruh perempuan, ketidakpastian kerja, kemudian ketika target ini tidak berhasil dipenuhi, misalnya targetnya itu bisa 60 piece kerah gitu ya per 25 menit misalnya kayak gitu. Waduh. Jadi bukan per jaman lagi sekarang gitu. Jadi per 25 menit, dan itu ditentukan semena-mena ya oleh supervisor. Itu intinya itu kebijakan dari atas gitu. Nah, ketika kemudian tidak sanggup untuk memenuhi, apalagi kadang ada mesin rusak gitu kan. Nah, itu tuh dia akan mendapatkan scores. Scores itu artinya adalah semacam hukuman gitu karena kamu tidak berhasil menyelesaikan target. Jadi penambahan jam kerja tapi tidak dihitung sebagai lembur. Padahal targetnya itu tadi bisa jadi nggak masuk akal. Ya? Targetnya bisa jadi nggak masuk akal. Iya. Kalau misalnya bisa memenuhi target, itu bukannya dikasih waktu istirahat gitu ya, tapi justru akan, oh berarti dia bisa nih memenuhi target segini, jadi dinaikin lagi gitu. Jadi itu sistem kerja yang tidak manusiawi, sehingga teman-teman buruh perempuan yang kita wawancara ini memang hidup dalam situasi situasi yang sangat melelahkan gitu, karena jam kerja yang panjang, kemudian penuh represif ya sistemnya juga. Jadi ketika kita tidak sanggup memenuhi, justru akan dikasih hukuman seperti itu gitu. Kemudian upah yang rendah. Nah, itu oleh karenanya kemudian dalam temuan penelitian ini kita teman-teman peneliti menamakannya sebagai proletariat terbawah gitu. Bekerja sebagai buruh pabrik. Jadi kita meng-capture juga di situasi tempat kerja ini bukan tanpa kekerasan. Jadi kekerasan ada di mana-mana. Kekerasan di rumah dan juga kekerasan di tempat kerja. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang konsep pernikahan ya, bagaimana situasi pernikahan yang kemudian mereka jalani gitu selama ini. Nah, ini gimana ya kalau ngomongin RUU Ketahanan Keluarga tuh marah banget makanya ya gitu. Karena jadi kalau mau berkaca dalam situasi saat ini kok bisa-bisanya gitu ada muncul RUU Ketahanan Keluarga di tengah KDRT yang sangat marak, di tengah kerja perempuan yang penuh represivitas seperti itu gitu. Nah, ini yang ketiga itu adalah tentang pernikahan. Ini kemudian disebut sebagai menjalani kehidupan modern dalam kerangkeng tradisional gitu. Nah, kita tahu sih sekarang tuh zamannya gadget misalnya kayak gitu ya. Zamannya telepon layar sentuh dan segala macamnya, aplikasi yang sangat beragam gitu. Tapi kehidupan yang modern ini ternyata tidak merubah sistem relasi gitu, utamanya di dalam keluarga. Jadi masih sangat tradisional, konservatif gitu. Seperti yang kita tahu dalam RUU Ketahanan Keluarga itu, struktur dan fungsi keluarga kan laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Nah, itu dia berdampak banget loh pada pelanggengan KDRT gitu. Kenapa? Karena teman-teman yang kami wawancara mengatakan ya bahwa mereka bertahan gitu dalam situasi kekerasan 10 tahun, 15 tahun gitu. Karena menganggap pernikahan adalah sesuatu pengabdian gitu. Karena menganggap bahwa laki-laki adalah imam, adalah pemimpin, adalah kepala keluarga yang mana merupakan suatu aib gitu atau kesalahan gitu ketika dibongkar gitu, ketika menyebut mereka adalah pelaku kekerasan. Gitu. Jadi sebagian dari mereka ada juga perasaan-perasaan ya tentunya menganggap mereka kepala keluarga, sehingga walaupun mereka bekerja dengan jam kerja yang sama ataupun bahkan mencari potensi pekerjaan di luar dari pekerjaan di pabrik misalnya, yaitu tidak mereka anggap sebagai sesuatu yang bisa memperkuat posisi mereka gitu ya ketika berhadapan dengan suami gitu dalam konteks melawan kekerasan.
Nah, ini disampaikan oleh teman-teman buruh perempuan yang menganggap ya pernikahan itu adalah sebuah pengabdian, gitu. Menghayati itu sebagai sebuah pengabdian. Walaupun juga tadi di beberapa cerita juga yang ada di ringkasan eksekutif ini juga banyak kan Kak, teman-teman buruh perempuan yang mereka bekerja padahal pasangannya tidak bekerja, tapi dia tetap menerima kekerasan gitu dan tidak memutuskan untuk keluar dari rumah. Iya. Ini juga jadinya dari penjelasan itu kita bisa melihat ya bagaimana kerja yang digadang-gadang oleh pemerintah untuk juga memperkuat pemberdayaan perempuan ya, kan begitu logikanya. Itu tidak serta-merta gitu. Kalau misalnya kalau misalnya perempuan bekerja tapi juga tidak tapi tetap dalam relasi struktural fungsional keluarga menurut RUU Ketahanan Keluarga misalnya. Nah, itu nggak akan bisa perempuan melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang bisa menjadi kuasa mereka gitu. Itu juga sih alasan kenapa ini disebut sebagai sebuah kekerasan yang sistematis ya. Iya. Karena yang seharusnya menjadi kuasa gitu kan punya uang sendiri gitu ya, kemudian bisa berinteraksi dengan dunia luar, membuktikan bahwa mereka bisa loh gitu kan mengerjakan sesuatu gitu, berguna gitu ya. Itu ternyata tidak menjadi feedback mereka untuk yang seharusnya bisa menjadi kuasa ternyata tidak. Karena ada konsep pengabdian itu gitu. Karena ini cerminan budaya patriarkis yang hingga saat ini tuh dengan teknologi yang semakin modern pun nilai-nilai ini nggak tergerus gitu. Nah, ini yang menjadi cerminan Mahardika ya ketika mencerminkannya dalam teori feminis gitu. Oh, patriarki memang sangat kuat gitu. Dia hidup dalam dan kalau ada yang bilang bahwa ya ini sudah tergerus dengan industri modernitas dan segala macamnya, penelitian KDRT itu membuktikan tidak sama sekali ternyata ya gitu. Iya. Padahal walaupun tadi seperti yang Kak Ika bilang kan sebenarnya dengan perempuan bekerja kan dianggap pemberdayaan ya. Yang mana kan selama ini asumsinya adalah kalau perempuan itu tidak mau keluar dari hubungan yang abusive dalam rumah tangga karena mereka belum mampu secara ekonomi gitu. Tapi toh buktinya dari penelitian ini yang sudah mampu secara ekonomi pun ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga mereka juga tidak serta-merta langsung mau keluar dari hubungan itu ya. Bahkan mereka menjadi tulang punggung keluarga pada faktanya kan. Suaminya tidak bekerja gitu. Nah, itu tidak secara otomatis membuat perempuan berdaya. Malah justru pengabdian itu ya kembali. Pengabdian. Oke, ada hasil apa lagi Kak yang menarik dari penelitian ini? Nah, 3 poin yang aku sampaikan di atas tuh semacam uraian gitu ya, semacam konteks yang melatar belakangi gitu. Nah, temuan keempat ini lebih spesifik pada bentuk-bentuknya, gitu. Bentuk-bentuk apa yang kemudian kami temukan. Gitu. Ada sekitar, sebentar aku lihat ya, ini ada 6 poin. Gitu. Yang pertama adalah penganiayaan dan siksaan fisik. Nah, ini tentunya berbagai tindakan yang membahayakan kondisi dan kesehatan fisik seseorang. Ini dibaca gitu ya, satu biar teman-teman juga bisa membayangkan. Karena temuan ini kemudian memang diangkat dari tutur teman-teman secara langsung gitu. Tidak ada yang kemudian tidak dicerminkan di sini gitu, sehingga memang banyak contohnya. Bahaya fisik yang ditimbulkan oleh serangan dengan tangan kosong seperti memukul, menonjok, menampar, mencekik, menyeret, menendang, membanting, membenturkan kepala, menginjak, mendorong, menjambak, menjitak, mencengkram dengan sangat keras ataupun memukul dengan menggunakan benda seperti balok, sapu, botol, kalung besi, menghantam dengan kursi, melempar benda keras seperti batu, magicom, lemari plastik atau sepeda roda 3, menyiram cat air seperti air atau minyak panas, dibekap dengan bantal hingga tidak bisa bernafas. Nah, itu baru 1 poin A saja yang terkait dengan fisik gitu. Dan memang dari peneliti sendiri mencoba menyampaikan segala bentuk yang disampaikan sampai sekecil, maksudnya sampai sekonkret tadi ya, kita jadi bisa membayangkan
Magicom gitu ya, kita tahu kita tahu sepeda roda 3. sepeda roda 3 Gimana gitu ya? ya. Dan ya itu terjadi gitu. Iya. Gitu. Menolak atau mengabaikan penyediaan kebutuhan fisik atau jasmani, terutama makanan yang mengakibatkan kelaparan, kekurangan gizi atau sakit. Jadi ini maksudnya adalah memang tidak diberi makan gitu. Jadi ada juga korban yang kemudian dibiarkan kelaparan oleh keluarga, suami dan keluarga di dalam rumah tersebut, di dalam rumah yang dia tinggal. Padahal tadi ya dia bekerja ya, maksudnya kan berarti dia sebenarnya punya sumber ekonomi nih untuk membeli makanan. Tapi berarti artinya di kebanyakan kasus ini, walaupun mereka bekerja, uangnya terus kemudian diberikan kepada suami. Nah, ini yang kemudian tidak semuanya diberikan kepada suami, tapi ada yang secara ekonomi gitu ya, itu diabdikan untuk pengeluaran rumah tangga tentunya, yang bahkan dengan upahnya misalnya sebagai buruh garmen itu tidak cukup, kemudian dia mencari penghasilan tambahan, gitu. Nah, jadi kontrol terhadap ekonomi itu juga ada oleh suami. Oke, kita lanjut dulu. Yang bentuk kedua adalah penganiayaan atau penyiksaan psikologis dan emosional. Ini adalah berbagai bentuk tindakan yang terus-menerus dilakukan untuk mengintimidasi, memanipulasi, merendahkan derajat dan martabat seseorang sehingga kehilangan kepercayaan diri. Nah, ini mungkin tidak asing ya bagi teman-teman, bagaimana membuat kita nggak percaya dengan diri kita gitu. Menghina, mengkritik, mempermalukan pasangan saat berinteraksi secara personal maupun di depan umum, menuduh dengan tidak berdasarkan bukti, dan disertai ancaman, tidak menghargai atau mengacuhkan, mengabaikan berbagai kebutuhan perempuan, mengancam untuk menyebarkan keburukan seseorang jika tidak mengikuti keinginan yang bersangkutan, mengancam untuk menyakiti orang-orang terdekat, secara sengaja menimbulkan kebingungan dan rasa tidak aman dengan memutarbalik pernyataan dengan kenyataan. Dipoligami atau memiliki selingkuhan dan mengumbar informasi ini pada pasangan sebagai cara untuk mengejek, mencela, atau memprovokasi. Gitu. Ya, jadi permainan memainkan mental atau mempermalukan gitu ya. Kebanyakan juga ini berarti manipulatif ya. Manipulatif, ya. Seperti itu. Kekerasan atau penganiayaan verbal. Ini contohnya adalah menggunakan bahasa verbal untuk menyerang, seperti berteriak dan mencaci maki, menghina dengan panggilan yang menyakitkan, tidak berkomunikasi sama sekali, mendiamkan atau tidak merespon sama sekali. Jadi ada satu kasus yang memang ya tidak dianggap ada gitu, diacuhkan saja. Nah, ini kemudian kita masukkan itu sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Dalam poin kekerasan atau penganiayaan verbal. Penganiayaan seksual, memaksa hubungan seksual saat perempuan dalam kondisi sakit dan tidak berdaya atau baru saja melahirkan, memaksa perempuan untuk bersetubuh sebagai bagian dari kewajiban agama, ini yang juga banyak disampaikan, mengancam akan menganiaya atau memperkosa orang terdekat, dalam konteks ini adalah anak tiri, jika perempuan tidak mau berhubungan seksual, perkosaan dalam rumah tangga, kemudian memaksa melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan, kemudian memaksakan bentuk atau tindakan seksual yang tidak diinginkan. Nah, itu. Yang kelima adalah penganiayaan dan penelantaran ekonomi dan kesejahteraan. Jadi kita juga menangkap ada situasi-situasi di dalam keluarga yang dia melatar belakangi konteks kekerasan dalam rumah tangga ini ya. Misalnya ada banyak hutang gitu, sama-sama miskin gitu kan, walaupun suami istri ada yang bekerja juga tetap saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan adanya anak gitu ya. Nah, sehingga sering berhutang. Nah, ini salah seorang perempuan menyampaikan dipaksa untuk menanggung hutang pribadi gitu. Kemudian menetapkan jatah kebutuhan sehari-hari yang seringkali tidak mencukupi. Penelantaran rumah tangga, jadi di Undang-Undang PKDRT ini disebut dengan jelas ya, bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah tangga, tidak hanya fisik atau seksual, tapi juga penelantaran rumah tangga.
oh ya kita jadi harus melihat bahwa PKDRT ini udah ada undang-undangnya ya gitu. Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 yang ya sudah 15 tahun sekarang. Iya, sudah 15 tahun. Iya. Pergi tanpa pengetahuan dan membiarkan kondisi pasangan dalam keadaan tanpa nafkah sama sekali. Okay. Yang terakhir ya langsung aja, kuasa dan kendali dengan menggunakan pemantauan, pengekangan, ancaman, dan isolasi. Mengecek, membatasi, menghapus aplikasi sosial media, ini seperti yang, jadi kayak flashback juga bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran gitu. Iya benar. Karena kan intimate partner violence ya. Kemudian memata-matai, melarang perempuan untuk bersosialisasi, pernikahan paksa, menghancurkan barang dan properti, memakai dan menggunakan hak khusus, sebagai lelaki yang melegitimasi dominasi lelaki atas perempuan, dilarang untuk bertemu keluarga, diusir dari rumah, menggunakan benda tajam seperti pisau untuk mengancam. Nah ini, ya tadi itulah teman-teman bentuk-bentuk yang ditemukan dari kalau mau melihat bentuknya ya itu tadi 6 kategori tadi. Oke, jadi itu hasil temuan dari wawancara mendalam dengan 26 responden itu adalah menghasilkan 6 bentuk kekerasan itu tadi yang memang bukan wajar, tapi seringkali diterima. Oke. Nah, gitu. Ini kan cuma 20, bukan cuma sih, tapi dari jumlah buruh perempuan kan amat sangat banyak, Kak. Dan di sini yang dipilih respondennya hanya 26. Nah, apakah ada dasar pemilihan kenapa hanya 26? Dan tadi kan di 3 kota ya, Jakarta, Semarang, sama Jawa Barat. Nah, apakah ada alasan tersendiri memilih 3 itu dan dengan jumlah responden 26? Alasannya sendiri memang karena ini pertama dari interaksi perempuan Mahardika ya, dengan teman-teman buruh perempuan garmen, dan juga concern kita gitu untuk melihat situasi buruh perempuan yang hidup gitu ya dalam relasi kerja yang informal. Itu kan semuanya kan relasi kerjanya informal ya, misalnya kayak buruh rumahan gitu. Yang sampai saat ini siapa sih yang mengakui dia sebagai pekerja gitu. Yang dibandingkan dengan garmen saja relasi kerjanya lebih informal gitu. Yeah. Dan kalau bicara soal tempat kerja, ya rumahnya itu ya tempat kerjanya itu, gitu kan. Jam kerjanya sendiri udah bisa jadi nggak jelas karena ya setiap kali dia merasa waktunya luang ya dia habiskan untuk bekerja, dan sistemnya target gitu kan. Sistemnya target dengan upahnya yang bisa sangat-sangat rendah, jauh sekali dari UMR. Nah, itu yang membuat Mahardika kenapa menyasar secara spesifik buruh-buruh perempuan dalam sektor yang mana relasi kerjanya itu informal. Kalau dibilang garmen, kan ada pabriknya garmen gitu kan, pasti harus ada izin dong perusahaan atau pemilik pabrik yang mendirikan pabrik itu. Ya, berarti dia adalah sektornya formal. Tapi kita lihat dulu relasi kerjanya gitu. Orang ada kok yang kerjanya harian, borongan, ada kok yang nggak pakai kontrak gitu ya, tinggal datang aja, kerja aja langsung kayak gitu. Ada yang pakai kontrak tapi ya bisa diputus kapan aja juga gitu. Nah itu kan relasi kerja yang informal ya sebenarnya, kayak nggak jelas gitu bagaimana kerjanya. Pemenuhan pembayaran gajinya telat juga banyak gitu. Nah itu yang membuat kami memang concern dengan teman-teman buruh perempuan di sektor tersebut. Dan pemilihan ketiga wilayah ini memang ingin melihat ya keragaman gitu ya di beberapa kota. Karena penelitian Mahardika yang sebelumnya itu ada di khusus Jakarta ya, KBN Cakung. Nah kemudian dari sejauh interaksi dengan teman-teman serikat buruh ini juga berkembang kan jaringannya di Jawa Barat dan juga di Semarang, dan kemudian membuat semakin banyak landasan untuk juga menggali bagaimana situasi perempuan di kota-kota tersebut. Kenapa 26? Kenapa kualitatif gitu? Ya karena kita ingin mengangkat ini ya. Kalau penelitian yang pertama itu kita kuantitatif. Artinya kita menggunakan survei, kemudian didapatkan 773 responden. Yang kemudian dari hasil penelitian itu sudah ada semacam indikator gitulah ya.
Misalnya 50% buruh garmen perempuan merasa takut saat hamil. Kemudian 56,5% buruh garmen perempuan menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja. Nah, kami rasa sudah cukup penelitian kuantitatif tersebut menggambarkan situasi. Nah, sekarang kita ingin lebih dalam. Makanya kemudian metodenya adalah kualitatif gitu. Jadi sampai sedetail bentuk-bentuknya gitu kita angkat gitu. Dan ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah ini kemudian KDRT gitu ya, yang spesifik rumah gitu. Dan bentuk-bentuk tadi yang kemudian kita temukan. Gitu kali. Oke. Berarti sebenarnya kalau mau kita ngomongin jumlah yang secara ratusan itu sudah tergambar di penelitian sebelumnya. Yang tadi tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan pengabaian hak maternitas. Dan pengabaian hak di kalangan buruh. Nah, sekarang berarti dibuat versi yang lebih mendalamnya lagi untuk melihat apa aja sih sebenarnya bentuk-bentuknya dan juga bisa melihat dampak ya kalau misalnya kita mewawancara. Nah, Kak Ika, dari hasil penelitian ini sebenarnya ada nggak sih peran si perusahaan itu dalam, aku nggak tahu, melanggengkan KDRT-nya kah? Atau misalnya ya sebenarnya sama aja kekerasan yang dialami oleh buruh perempuan ini dengan kekerasan yang dialami oleh kelompok-kelompok perempuan lain itu sama lah kurang lebih dalam bentuk KDRT. Kalau untuk perusahaan memang dia tidak menjadi ruang lingkup dari penelitian ini. Jadi belum ke sana. Penelitian ini adalah untuk menggali dulu pengalaman buruh perempuan korban KDRT. Gitu. Dari penelitian ini kemudian kita punya upaya untuk menjadikannya sebagai advokasi tentunya ya, gitu, untuk tempat kerja yang lebih aman gitu, untuk tempat kerja yang lebih sensitif melihat isu kekerasan di rumah sebagai bagian dari persoalan hubungan industrial gitu. Nah, jadi baru akan dari penelitian ini kita akan mungkin beraudiensi gitu, kita akan kampanye lebih masif untuk mengangkat suara-suara buruh perempuan korban KDRT ke perusahaan termasuk gitu, ke pemerintah dan perusahaan gitu, karena pemerintah juga tidak bisa lepas tangan ya dengan situasi ini. Nah, kalau ini di cerita-cerita yang ada di sini kan sebenarnya banyak yang misalnya kayak kemudian dia dipukuli, kemudian dia jadi lebam-lebam, kemudian dia jadi bahkan misalnya ada yang dipukul sampai sesak nafas, lalu kemudian itu kan pasti akan mempengaruhi produktivitas kerjanya ya. Nah, dari penelitian ini tergali juga nggak apakah misalnya perusahaan memberikan kelonggaran untuk mereka yang mengalami akibat-akibat dari KDRT ini? Secara aturan formal tuh belum ada. Jadi sangat tergantung dengan bagaimana sejauh mana misalnya teman kerjanya atau pengurus serikatnya gitu ya, itu sensitif terhadap isu ini gitu. Kalau dia sensitif, dia bisa menjadi teman ngobrol gitu ya, untuk meringankan beban gitu, untuk tempat curhat gitu. Kalau enggak, maka ya memang tidak gitu. Tapi secara aturan formal dia belum ada. Nah, makanya itu yang mau kita dorong gitu. Karena maksudnya terbantu juga karena di tingkat internasional saat ini sudah mulai dibicarakan, bahkan sudah menjadi bagian di dalam Konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja. Salah satunya mengakui bahwa KDRT itu adalah persoalan di dalam dunia kerja. Jadi jadi istilahnya tuh sekarang selain tempat kerja adalah dunia kerja, untuk melihat bahwa yang dimaksud dengan tempat kerja itu nggak cuman di tempat di mana kamu berproduksi gitu, tapi kamu atau berupa fisik kayak pabrik atau bangunan kantor gitu ya. Tapi ketika kamu dinas, ketika kamu magang, ketika kamu lagi komunikasi di WA untuk pekerjaan, nah itu kan kita sedang bekerja sejatinya ya. Nah itu bisa, dan ketika terjadi kekerasan, misalnya kekerasan lewat WA atau kekerasan lewat telepon, itu bisa disebut sebagai kekerasan di tempat kerja gitu. Atau ketika kita pulang dari tempat kerja mau ke rumah, di dalam perjalanan itu hak kita sebagai pekerja tetap ada gitu. Kemudian ketika kita di rumah gitu, untuk beristirahat kan dari pekerjaan kan gitu. Nah ini kemudian yang membuat
sangat relate, sangat rasional sebenarnya ketika kita mencoba menuntut bahwa persoalan KDRT adalah persoalan hubungan industrial dari istilah dunia kerja itu. Nah, ini yang sekarang sudah terwacana gitu di tingkat internasional. Konvensi itu sendiri disepakati pada Juni 2019, yang mana Menteri Tenaga Kerja waktu itu, Menteri kita tuh Hanif Dakiri, itu datang di dalam sidang ILO di Jenewa. Gitu. Perwakilan dari pemerintahan juga datang. Gitu. Dan waktu itu negara memberikan komitmen gitu bahwa ya tempat kerja harus bebas dari pelecehan seksual gitu ya, karena pelecehan seksual termasuk yang di highlight dalam konvensi tersebut. Nah, selain itu adalah juga KDRT gitu. Nah, ini yang mau kita advokasi gitu. Jadi dengan suara teman-teman buruh perempuan ini kita mau menggunakannya untuk kemudian menguatkan wacana ini di tingkat nasional ya. Gitu. Oke. Menarik sebenarnya ya. Tapi sebenarnya bukan menarik yang menyenangkan, tapi menarik yang bikin hati ya sebenarnya, bikin kayak aduh, masih banyak banget sebenarnya ternyata yang mengalami ini. Tapi ini sebenarnya situasi yang kita nggak bisa bilang lumrah, tapi apakah ini hal yang banyak terjadi di kalangan teman-teman buruh perempuan, Kak? Bahwa memang kebanyakan dari mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pertanyaan itu membuat aku teringat lagi dengan pertanyaanmu sebelumnya tentang kenapa ini kualitatif gitu ya. Yang kuantitatif tentang KDRT itu juga sudah banyak ditemukan atau dicatat oleh teman-teman perempuan. Misalnya kayak Komnas Perempuan ya. Itu kan mereka punya catatan tahunan tiap tahun yang di-launching setiap bulan Maret. Dan catatan tahunan 2019 itu menunjukkan bahwa KDRT tetap menempati urutan tertinggi dalam konteks pengaduan perempuan ke Komnas gitu ya. 71% gitu, mendominasi tetap gitu. Kemudian teman-teman LBH Apik yang melaunching catatan tahunannya Desember 2019 kemarin juga menyebut KDRT sebagai yang paling banyak diadukan gitu. Artinya secara secara angka itu udah nggak bisa disangkal lagi bahwa kekerasan di dalam rumah tangga atau dalam relasi personal ini menempati urutan yang pertama. Gitu. Jadi gimana ya? Sebenarnya ironis gitu ya. Maksudnya 15 tahun kita punya undang-undang PKDRT sebagai sebuah undang-undang yang bisa dibilang revolusioner waktu. Maksudnya membawa persoalan rumah menjadi persoalan negara itu kan sesuatu yang powerful banget ya gitu, capaian bagi gerakan perempuan Indonesia gitu. Dan kita tahu bahwa masih banyak hambatan gitu, masih banyak hambatan yang kadang mungkin dilihat oleh pemerintah hambatannya adalah kurang sosialisasi misalnya gitu ya. Tapi dari penelitian ini kita mampu melihat bahwa ada hambatan yang lebih besar, yaitu adalah hambatan politik, gitu, hambatan sosial, hambatan budaya, gitu. Karena misalnya kayak tadi kerangkeng tradisional, gitu kan, keluarga kita hidup dalam situasi yang seperti itu. Bentuk keluarga kita tuh seperti kerangkeng, gitu. Mau setinggi apapun misalnya tingkat pendidikannya, mau secanggih apapun alat-alat rumah tangga yang ada di dalam keluarga tersebut, tapi relasinya tuh masih relasi yang sangat tradisional gitu, yang sangat konservatif gitu. Jadi itu yang membuat kemudian KDRT tetap langgeng gitu. Orang nggak mau cerita gitu. Kalaupun dia cerita, dia akan dibalikkan lagi, jangan terlalu di up gitu ya. Misalnya oleh ketua RT-nya, atau oleh polisi. Karena sebenarnya KDRT sendiri kan masih dianggap sebagai persoalan privat ya. Terus kayak kebanyakan orang kayak walaupun misalnya tahu nih tetangga mengalami KDRT, tapi misalnya pilih buat nggak ngomong atau nggak ngasih tahu ke orang lain karena oh ya udahlah itu kan permasalahan privat. Iya, kayak gitu, kayak kita mungkin masih sungkan gitu ya. Ini aneh ya, maksudnya untuk hal kayak gitu sungkan, tapi kayak ketika melihat ada perempuan dan laki-laki belum menikah, sedang duduk berdua di ruang tamu, digerebek. Iya. Yang kayak gitu nggak dianggap privat. Gitu.
Lucu-lucu memang. Nah, Kak, di sini kan juga ada dipaparkan nih bahwa dampak KDRT itu juga ada secara personal, tapi juga sebenarnya dia merambah ke ranah pekerjaan juga ya. Terus kayak bahwa secara nggak langsung itu pasti juga akan mempengaruhi produktivitas dan kinerjanya dia. Ya. Nah, ini aku sebutkan beberapa. Ada dibagi dari fisik, mental, kemudian emosional, seksual dan reproduksi, kemudian relasi sosial. Nah, dari yang teman-teman ini ya sampaikan, itu kondisi apa kemudian dampaknya gitu ya, tidak hadir bekerja, kemudian terlambat, hadir namun kurang mampu bekerja atau mengambil banyak waktu istirahat, lambat, kemudian produktivitas menurun, kehilangan pekerjaan, atau kemudian berhenti bekerja gitu. Nah, ada satu kasus yang kemudian karena tuntutan suami untuk membayar hutang gitu ya, maka si buruh perempuan korban KDRT ini dia menerima yang awalnya dia berstatus tetap, tapi karena ada tekanan di perusahaan agar dia berubah status menjadi pekerja kontrak, dan itu ada kompensasinya, dia ambil itu untuk membayarkan hutang-hutang suami. Kayak gitu, itu kita temukan gitu. Jadi kalau salah satu poster di dalam menyikapi RUU Ketahanan Keluarga ini kan kita bilang bahwa perempuan gitu ya, perempuan muda nih konteksnya gitu kan, perempuan muda di buruh-buruh ini kan juga muda gitu ya. Kebanyakan memang masih berusia muda ya, Iya, dari data ini juga. Gitu. Perempuan muda, kalau di kampus ini dihilangkan eksistensinya lewat pembeluran wajah gitu kan. Kemudian kalau di keluarga dan kemudian diproyeksikan menjadi istri yang patuh gitu. Kemudian ketika bekerja pun menjadi calon tenaga kerja murah kalau dia belum bekerja, kemudian menjadi tenaga kerja murah gitu ya, dalam tanda kurung adalah patuh pada perusahaan. Jadi konsepnya tuh patuh gitu ketika kita bekerja sekalipun gitu. Itu kuat banget, kepatuhan terhadap suami pelaku kekerasan dan kepatuhan terhadap perusahaan gitu ya. Nah, itulah yang kemudian membuat Mahardika melihat bahwa industri kita itu juga industri yang masih sangat patriarkis. Iya. Di situ kita melihat bagaimana patriarki bekerja. Dan bagaimana ini semua sangat sistemik ya, maksudnya penindasan terhadap perempuan itu tuh ada di segala lini. Ya. Dan kenapa sistemiknya adalah juga karena dia diabaikan, gitu ya kenapa? Jadi udah punya undang-undang gitu, tapi bagaimana saat ini juga kemudian muncul undang-undang yang bertentangan, yang bisa menghapuskan semangat dari undang-undang yang bagus sebelumnya gitu kan. Kan bertentangan banget antara RUU Ketahanan Keluarga dengan undang-undang PKDRT. Betul. Iya kan, gitu. Antara RUU Ketahanan Keluarga dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual gitu, yang seharusnya sudah sangat mendesak untuk menjadi kebijakan gitu ya, produk perundang-undangan yang bisa melindungi, yang bisa mencegah gitu darurat kekerasan seksual. Nah, ini enggak gitu. Artinya adalah ada posisi negara yang mengabaikan. Itu kayaknya udah harus jadi kesimpulan gitu sekarang gitu kan, agar kita tidak hidup di dalam sesuatu yang melihat bahwa saat ini baik-baik aja, karena enggak gitu. Kenapa kemudian kita perlu memunculkan persoalan perempuan ini dan mengangkatnya sebagai sebuah konsep kekerasan sistemik, karena memang itu terstruktur gitu. Jadi perempuan dibiarkan bekerja dalam situasi upah murah dengan perpanjangan rantai domestikasi gitu. Artinya tunduk gini sama perusahaan gitu kan, nggak bisa berserikat juga susah gitu karena ada union busting, pemberangusan serikat gitu. Di rumah juga mendapat kekerasan dan semuanya lepas tangan gitu. Jadi benar-benar buruh perempuan itu disuruh untuk bertahan aja gitu, bertahan aja dengan kekerasan yang dia alami gitu, nggak ada yang bantu. Gitu. Nah itu kekerasan sistematis. Betul. Karena tadi ya kalau misalnya terkait dengan di ranah pekerjaan sendiri, kalau misalnya dia memutuskan buat keluar, kayak ya udah perusahaan juga nggak rugi, pasti langsung ada lagi gantinya. Ya.
Nah, Kak, kalau misalnya tadi ngomongin tentang serikat buruh yang mulai diberangus ya. Maksudnya, tapi kan sebenarnya kita sendiri di sini juga berjaring ya dengan teman-teman serikat buruh, dan itu serikat-serikat buruh yang cukup kuat lah gitu, serikat-serikat buruh yang cukup besar. Nah, apakah perempuan-perempuan yang di data ini, maksudnya perempuan-perempuan yang diwawancarain ini juga mereka tergabung dalam serikat-serikat buruh ini atau enggak? Tidak semuanya, tapi ada yang bergabung sebagai serikat gitu. Oleh karenanya di dalam temuan gitu ya, ini juga ditemukan bagaimana buruh perempuan ini saling membangun jaring pengamannya. Salah satunya adalah melalui serikat itu gitu. Jadi keberadaan serikat itu memang penting banget sih. Tapi tidak tanpa tantangan ya. Artinya bagaimana kita mendorong teman-teman serikat untuk lebih sensitif, lebih punya upaya untuk melihat lebih dekat dalam isu kekerasan terhadap perempuan ini gitu. Karena saat ini sudah lebih baik dari beberapa tahun yang sudah lebih maju dari beberapa tahun yang lalu, tapi belum selesai gitu. Bagaimana mewujudkan mekanisme-mekanisme yang bisa memudahkan teman-teman buruh perempuan untuk mengikuti rapat-rapat serikat misalnya, atau bagaimana mengadres isu pelecehan seksual gitu, kemudian isu kekerasan di dalam rumah tangga, ini menjadi memang kepentingan dari serikat untuk memperjuangkannya agar dihapuskan gitu. Menyusun strategi pencegahannya seperti itu. Nah, itu hal yang menurut saya juga harapan gitu ya ketika itu ada, dan seperti dalam konteks Hari Perempuan Internasional sekarang itu kan yang juga menjadi hal yang membahayakan adalah ada banyak keterlibatan dari teman-teman serikat gitu yang sudah mulai berbicara soal isu perempuan. Gitu. Oke. Nah, ada lagi nggak Kak yang temuan-temuan menarik dari penelitian ini? Temuan-temuan menarik apalagi ya? Yang memang unik, yang itu hanya ditemukan di teman-teman grup perempuan mungkin, nggak di kelompok teman-teman perempuan yang lain. Sepertinya yang aku sampaikan tadi sudah cukup detail ya, tapi memang karena aku tidak secara langsung ikut dalam penelitian, dalam wawancara gitu ya. Nah nanti mungkin kali lain bisa mengundang teman-teman yang memang dia langsung berhadapan dengan 10 responden gitu. Nah, itu pasti pengalaman dari proses datang ke rumahnya, kemudian wawancara gitu ya. Nah, itu menurut aku akan lebih hidup mungkin dari yang tadi aku sampaikan ketika menyampaikan data-data yang sudah jadi ini ya. Gitu. Itu satu tema menarik tersendiri tuh, Irma. Oke, nah kalau hasil penelitiannya sendiri ini sudah bisa diakses publik belum sih Kak? Nah, ini akan disempurnakan terlebih dahulu karena ada misalnya kayak setting kerja gitu yang akan ditambahkan dalam ringkasan eksekutif. Jadi sekarang itu baru keluarnya dalam bentuk ringkasan eksekutif gitu. Kita belum upload juga di website gitu karena masih menunggu perbaikan gitu atau penambahan ya. Intinya dilengkapi dulu lah. Harapannya sih awal Maret gitu bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional ini udah bisa dipublis, bisa diakses umum ya. Oke, ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang di sini mau membaca lebih lanjut tentang temuannya, karena ini memang menarik, maksudnya teman-teman akan bisa menemukan banyak cerita di sini, dan juga di sini juga dilengkapi juga dengan rekomendasinya Kak, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan, apa yang bisa dilakukan oleh serikat buruh. Jadi bukan hanya penelitian yang mengungkapkan gimana sih keadaan di lapangan, tapi juga ada rekomendasi nyatanya gitu. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan boleh klik di kolom chat, atau misalnya kalau mau ngobrol langsung juga silahkan. Oke, Kak Ika sambil kita nunggu, baru dibilang menunggu, udah ada yang bertanya. Baik, terima kasih atas sharingnya yang sangat insightful Mbak Ika. Mau nanya nih Mbak, meskipun tadi ikutnya nggak telat, berdasarkan data yang ada atau pengalaman Mbak, apakah perempuan-perempuan ini menikah dulu baru menjadi buruh, atau menjadi buruh dulu baru menikah? Dan bagaimana langkah preventif yang dilakukan terkait ini? Terkait ini tuh maksudnya terkait dengan KDRT ya, Wulan ya? Oke, nah ini menarik nih. Aku bacakan aja ya.
dari hasil penelitiannya itu. Nah, memang itu yang diadres dalam hasil temuan penelitian. Sebagian besar para buruh perempuan ini, jadi temuan penelitiannya itu juga kayak ini ya, orang cerita gitu ya, karena dia naratif banget. Sebagian besar para buruh perempuan ini menjalani kehidupan kerja sebelum akhirnya memutuskan untuk melibatkan diri dalam hubungan intim atau bahkan mengikatkan diri secara ketat dalam lembaga formal bernama pernikahan. Nah, jadi menjawab tuh bahwa mereka sudah bekerja gitu sebelum menikah. Rata-rata usia menikah pertama kali adalah 21,55 tahun ya, hampir 22 tahun. Dan sebagian kecil dari mereka sudah menjalin hubungan intim atau dekat dengan laki-laki lebih awal dari usia mereka pertama menikah. Beberapa cara dilalui para buruh perempuan ini sebelum akhirnya masuk dalam status menikah. Pertama, mereka yang melalui masa-masa pacaran sebelum menikah. Kedua, adalah mereka yang memang tidak mendapatkan kesempatan istimewa untuk berpacaran dan langsung menikah melalui perjodohan yang dipaksakan maupun yang dipilihnya sendiri. Gitu. Nah, jadi kira-kira menjawab pertanyaan bahwa mereka sudah menikah ya sebelum sudah bekerja gitu sebelum sebagian menikah. besar memang sudah bekerja sebelum mereka akhirnya menikah atau menjalin relasi romantis ini tadi. Nah, sebenarnya di sini tuh Mbak, Kak, definisi relasi romantisnya itu apakah karena KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, apakah semua yang ada di sini berarti artinya menikah? Atau misalnya tidak menikah tapi tinggal bersama? Atau masih relasi pacaran? Statusnya menikah sih. Statusnya menikah. Semua, ya. Ya. Walaupun dalam konsep kita juga dalam konsep KDRT sendiri, ketika menyebut KDRT kan bukan hanya pernikahan legal ya, gitu, tapi hidup bersama itu juga dia bisa terkena pasal KDRT. Gitu. Oke. Tapi kebetulan semua yang ada di penelitian ini yang menjadi responden memang dalam hubungan pernikahan. Iya. Oke, semoga menjawab ya Wulan tadi. Tapi ada pertanyaan lanjutannya lagi, gimana sih langkah preventifnya untuk mengatasi KDRT? Sebenarnya ini langkah preventif gimana ya untuk mengatasi KDRT ya. Nah, ini mungkin ke ini nih. Ke bagian rekomendasi gitu kan. Nah, langkah preventif itu jadi kadang kita juga refleksi ya di dalam proses penelitian ini gitu ya. Misalnya kan sudah banyak gitu, sudah ada hotline, sudah ada lembaga-lembaga lah ya yang kemudian mendedikasikan dirinya, baik itu lembaga non pemerintah ataupun bahkan pemerintah sendiri yang kemudian punya strukturnya ya, misalnya kayak P2T P2A itu kan struktur yang memang muncul dari desakan bagaimana pemerintah merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, tapi utamanya pemerintah gitu, kita melihat bahwa posisinya masih sering hanya menunggu bola gitu, tapi nggak jemput bola gitu. Nah, ini yang kemudian berbeda dengan lembaga non pemerintah karena lebih berbasis komunitas biasanya. Nah, ini yang kita lihat sih untuk pencegahan gitu. Jadi memang membangun sebuah jaring-jaring pengaman sosial gitu yang berbasis komunitas ini menjadi langkah pencegahan yang kami pikir paling efektif gitu untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT itu sendiri. Gitu. Jadi oleh karenanya misalnya kami memberikan rekomendasi ke serikat buruh dan sebenarnya juga berharap banyak gitu ke serikat buruh ini gitu. Setelah launching kemarin, rencananya juga akan mendatangi gitu ya teman-teman yang kemarin bekerja sama dengan Mahadika dalam sukses penelitian ini untuk mendiskusikan hasil-hasil ini gitu dan bagaimana merefleksikannya dalam perjalanan perjuangan kita gitu sebagai buruh. Tujuannya adalah untuk membangun jaring-jaring pengaman ini. Kalau misalnya serikat buruh dia
serikat buruh yang kemudian ada pengurus serikat tingkat pabrik misalnya, itu kan akan sangat memudahkan gitu ya, ketika dia punya sensitivitas, teman-teman buruh, karena sebenarnya itu kayak fenomena yang sudah sama-sama ditahu gitu. Misalnya kalau ada buruh perempuan yang nggak concern, yang nggak konsen gitu, suka salah-salah atau nggak apa namanya memenuhi target, itu tuh itu pasti ada persoalan di rumah deh. Kayak gitu tuh udah jadi omongan bersama gitu, sudah jadi pemaknaan bersama gitu. Tapi karena melihat ya urusan rumah gitu, kita kan lagi kerja gitu ya, profesional aja sih kayak gitu kan. Nah, ini yang membuat jadi sensitivitas itu hilang gitu. Nah, tapi kalau ini berhasil ada kepekaan terhadap isu ini, maka asik banget, dia akan menjadi apa namanya jaring pengaman terdekat gitu ya. Gitu. Berarti sebenarnya langkah pertama yang sangat penting untuk dilakukan adalah membangun jejaring pengaman ini tadi ya, di berbasis komunitas buruh sendiri yang berbasis komunitas. Gitu. Dan di sini kan juga ada ya Kak, rekomendasi untuk pemerintahnya tuh misalnya kayak memastikan aparat, misalnya kayak memfungsikan RT dan RW sebagai ujung tombak dalam melakukan pencegahan dan perlindungan korban KDRT. Tapi kan misalnya kalau kita berkaca dari selama ini ada banyak misalnya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat nih. Iya. Biasanya kan itu ditolaknya sama RT gitu. Atau mungkin RT dan RW bertindak, tapi misalnya kalau kasusnya kayak apa tadi, penggerbekan tindakan yang diduga asusila. Tapi kayak ketika ke KDRT ya nggak ada penggerbekan. Iya, gitu. Iya. Ini sebenarnya juga agak maksudnya ini kita tohokkan gitu ya menjadi satu rekomendasi untuk pemerintah, karena memang melihat apa namanya, seharusnya tuh negara punya kuasa gitu yang sangat besar gitu, karena strukturnya kan di mana-mana gitu. Nah, struktur ini tuh dia jangan nggak boleh gitu, bukan jangan sampai ya, nggak boleh jadi struktur yang justru menindas gitu. Kalau kemarin kita juga ketemu dengan ASDEP KDRT, karena di KPPPA sendiri dia punya bagian khusus KDRT, gitu kan, di bawah Deputi Perlindungan Hak Perempuan, yang tugasnya adalah sosialisasi. Nah, kalau sosialisasi iya betul gitu, itu diperlukan, tapi kalau strukturnya nggak jalan, tapi justru malah punya pandangan yang berbeda dari apa yang disosialisasikan, maka itu nggak akan bisa. Gitu. Nah, penyebutan RT RW itu salah satunya karena kepentingan jaring pengaman terdekat itu sih sebenarnya. Karena ya sebenarnya kalau mereka bisa difungsikan dengan maksimal itu kan itu ada di mana-mana. Iya, ada di mana-mana. Gitu. Oke, Wulan semoga menjawab pertanyaannya Wulan. Buat teman-teman lain yang mau bertanya silahkan. Mumpung kita masih ada waktu, karena Kak Ika ini sibuk ya, sibuk mengurus aksi di mana-mana. Jadi teman-teman lah ini bisa mampir ke kantor ASN. Tadi sebelumnya gimana Kak? Ke DPR. Okay, ada insiden perobekan poster. Waduh, iya. Sudah viral seperti itu. Sudah viral kayaknya. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Perempuan Internasional yang sebentar lagi akan hadir. Sebenarnya kan ketika kita ngomongin isu-isu kekerasan, ngomongin isu perempuan kan ya tidak jauh-jauh dari ketika IWD kan keinginannya adalah ya itu kan untuk semakin menggaungkan isu-isu perempuan, memastikan pemenuhan hak-hak perempuan. Gitu. Nah, di tahun ini sendiri kan tema umum yang diambil adalah perempuan melawan kekerasan sistematis. Dan betul kan ya, Kak Ika? Nah, kenapa sih Kak tema itu yang diambil? Kenapa tema itu yang diambil? Sebenarnya proses bersama di tingkatan aliansi ya, yang saat ini sudah terbentuk aliansi itu namanya Gerakan Perempuan Anti Kekerasan. Kalau dari proses Mahadika sendiri sih, kenapa kita bersetuju dengan kekerasan sistematis ini tuh tidak terlepas dari inspirasi yang kita ambil di dalam pergerakan perempuan secara internasional. Sebelum IBD gitu ya, di tahun kemarin aja, atau beberapa tahun inilah, eskalasi protes tuh meningkat gitu. Mogok perempuan pekerja itu 24 jam di Spanyol misalnya. Kemudian bagaimana isu perkosaan menjadi sebuah isu gugatan terhadap negara karena negaranya mengabaikan gitu, korban disuruh membuktikan dirinya sendiri gitu, polisi meminta korban untuk diam misalnya. Nah itu dan perempuan marah, perempuan demo, dan itu semacam ada, walaupun tidak bertemu tapi ikatannya tuh dari yang Amerika Latin sampai Eropa gitu ya, itu bisa punya satu lagu yang sama gitu ya,
lagu anti-rap song itu menjadi lagu di mana-mana. Nah, ini sebuah inspirasi gitu yang kita ambil. Kenapa bisa sampai banyak banget yang protes? Karena itu massal dan itu diabaikan semuanya. Gitu. Nah, itu yang kemudian membuat Mahardika tuh refleksi gitu. Iya, kita di Indonesia sudah harus mulai, sebenarnya ini bukan hal baru ya, tapi mulai menggaungkan lagi ini gitu. Bahwa memang negara abai. Harus ada posisi itu gitu. Karena kasus-kasus kekerasan di Indonesia bukan lebih sedikit daripada yang ada di negara-negara lain gitu, yang saat ini juga sedang bergerak. Kekerasan di Indonesia tuh massal banget gitu. Pemerintahnya kalau dilihat dari karakter kayaknya juga sama-sama ya sekarang ya, gitu kan. Jadi globalisasi itu juga menunjukkan bagaimana karakter negaranya serupa gitu ya, satu kebijakan gitu, satu semangat yang sama dalam fleksibilitas tenaga kerja, kemudian dalam narasi-narasi yang semakin konservatif, intoleran gitu ya, yang anti keberagaman gitu kan bisa dilihat gitu. Dan itu semua sedang diprotes sama rakyatnya di negara masing-masing. Gitu. Nah, jadi apa namanya, kita perlu mengangkat bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan bukan salah perempuannya itu aku pikir sudah sangat dekat gitu ya dari proses protes yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang kita perlu menggaungkan lagi bahwa memang itu sistematis, gitu, itu terstruktur. Jadi harapannya itu juga akan menggambarkan kita bahwa iya kita nggak bisa kalau sendiri-sendiri lagi sekarang. Karena yang kita hadapi adalah sebuah hal yang besar, sebuah hal yang sistematis, sebuah hal yang nggak mudah gitu untuk untuk dibalikkan. Makanya kita harus bareng-bareng semuanya gitu. Mau siapapun itu, mau bergerak dalam isu apa gitu ya, advokasinya yang spesifik, tapi kita punya persoalan yang sama, yaitu pada sistem yang anti perempuan yang gagal memberikan perlindungan terhadap perempuan. Gitu. Jadi itulah yang menurut aku menjadi semangat bersama di dalam IWD kali ini, dan itu menjadi inspirasi banget. Harapannya tentu saja IWD menjadi satu momen yang bisa kita wujudkan bersama, mencerminkan ya kemarahan itu gitu, mencerminkan posisi itu. Makanya sekarang banyak teman-teman melakukan proses-proses diskusi dan segala macam. Ditambah lagi muncul RUU Ketahanan Keluarga. Wah, ini bener-bener ya memang harus bergerak nih, harus dilawan nih gitu kan. Ini udah gak masuk akal banget gitu. Sebenarnya ngomong RUU Ketahanan Keluarga ini sebenarnya seru banget sih. Harusnya memang harus jadi salah satu topik perbincangan kita ya. Iya, betul. Itu soal bagaimana kalau misalnya sampai RUU itu betul-betul kejadian diketok, itu kan berarti sangat mengurusi ranah privat yang seharusnya nggak perlu diurusi ya. Iya, itu memundurkan banget ya. Betul. Gerakan kita itu memundurkan apa yang sudah kita capai gitu. Dan sekarang sih sudah beberapa elit politik yang menyatakan RUU itu ngawur atau apa segala macam. Cuman tindakan mencabut tuh belum ada gitu. Nah, jadi aksi tadi tuh tuntutannya adalah kalau udah jelas ngawur ya dicabut gitu. Jadi jangan hanya ngomong gitu, tapi bagaimana itu harus dicabut, dikeluarkan dari prolegnas kan. Terusnya. Nah, kayak gitu. Nah, di dalam IWD tahun ini sendiri kan juga ada beberapa RUU yang jadi highlight ya, Kak. Ya, selain kita mendorong untuk RUU PKS segera disahkan, apalagi yang didorong selain RUU PKS? RUU PRT, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, kemudian RUU Masyarakat Adat gitu. Dan sebenarnya kalau yang dalam posisi menolak adalah menolak Omnibus Law Cilaka, gitu. Nah, itu juga yang menjadi concern, karena ketika kita bicara soal perempuan, ya situasi Omnibus Law Cilaka ini kan dia mengangkat sistem yang sangat fleksibel sehingga dia itu juga sangat berpotensi untuk menghancurkan kuasa pekerja, kuasa perempuan. Karena perempuan adalah pekerja sebenarnya. Mau di mana itu yang membuatnya sangat relate dengan perempuan gitu. Kenapa kemudian selain RUU Ketahanan Keluarga, kita juga perlu berposisi terhadap Omnibus Law Cilaka ini gitu. Kita mau lihat di mana sih? Mau lihat di rumah, mau lihat di perkebunan sawit, mau lihat di pabrik, mau lihat di
rumah tangga, itu semuanya perempuan yang bekerja. Jadi perempuan itu adalah pekerja, dan itu yang dia ingin dihancurkan gitu ya oleh omnibus. Tidak ada pemenuhan hak perempuan, hak berserikat itu aja juga nggak ada gitu ya. Hak berserikat itu nantinya di RUU Cipta Lapangan Kerja itu juga itu akan dihapuskan. Oke. Gitu. Nah itu sangat membahayakan gitu, karena kita tahu bahwa ya termasuk perempuan ya ketika di tempat kerja kekuatannya juga adalah serikat buruh, gitu, organisasi. Nah itu yang perlu menjadi concern. Jadi yang jadi highlight untuk ditolak kalau di IWD kali ini adalah tadi RUU Cipta Lapangan Kerja, kemudian RUU Ketahanan Keluarga. Apalagi yang kita bisa RUU penindas perempuan lah ya. Itu. RKUHP masih ya? Masih tentu saja. Itu akan menjadi semangat kita. Iya. Nah, oke, terima kasih Kak Ika. Jadi tadi kita sudah ngobrolin soal hasil penelitian sampai ke IWD tahun ini. Kenapa kita juga ngomongin IWD? Karena kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu kasus yang sering sekali dialami perempuan, dan cita-citanya nanti kita bisa mengajak sebanyak-banyaknya perempuan untuk bisa ikut terlibat dan turun ke jalan dalam perayaan IWD ya Kak, yang akan dilaksanakan 8 Maret 2020. Nah, untung banget nih pas hari Minggu, jadi harapannya bisa akan lebih banyak orang lah yang turun ke jalan, terutama perempuan-perempuan dari berbagai golongan, dari berbagai latar belakang apapun gitu. Nah, kalau misalnya ingin bergabung dalam IWD, apa yang harus dilakukan? Sekarang sudah ada posternya keluar gitu, jadi sudah ada kontak-kontak yang bisa dihubungin. Bahkan dibagi per wilayah gitu sih, ada Tebet, ada Jakarta Pusat, ada gitu ya. Yang itu bisa segera dikontak untuk berjejaring bersama. Jadi aliansi ini fungsinya adalah atau perannya itu adalah sebagai jejaring itu. Jadi apa yang teman-teman mau usulkan gitu misalnya, atau hanya meminta sharing aktivitas gitu ya. Intinya semangat kita itu ada di tema gitu. Semangat untuk melawan kekerasan sistematis terhadap perempuan. Jadi semangat kita di situ, kita bersatu di situ dengan berbagai ragam aktivitas gitu. Nah, ini tadi ya kontak-kontak yang bisa dihubungi. Ya, yang bisa dihubungi kalau misalnya teman-teman mau bergabung. Tapi ini rata-rata berarti masih di daerah Jakarta dan sekitarnya, Kak? Iya. Tapi kalau di media sosial ya kita tahu bahwa teman-teman di daerah juga melakukan aksi-aksi IWD yang ya harapannya gitu ya. Setelah IWD ini, jadi IWD menjadi momen pembuka kita gitu dari beragam kelompok perempuan, yang mana setelah IWD semangatnya adalah jaringan perempuan itu, jaringan pembela korban itu terus berlanjut gitu. Kalau di dalam konsolidasi awal bahkan ada sebuah cita-cita bagaimana Indonesia itu bisa mogok perempuan. Waduh, gitu. Ini. Wow, itu yang harus kita mulai. Biasa sih, iya benar-benar. Kalau bisa ya bagus. Karena kalau semua perempuan mogok ya dunia berhenti. Iya. Oke, terima kasih banget Kak Ika, sangat menarik bincang-bincang kita sore hari ini, dan juga terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sesi sore hari ini. Nanti kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut lagi tentang hasil penelitiannya dari Perempuan Mahardika terkait KDRT di kalangan buruh perempuan, teman-teman bisa menghubungi ASV. Nanti kalau misalnya memang sudah jadi dan ada soft file-nya, pasti bisa dibagiin ya Kak ya? Bisa dibagiin untuk umum. Dan tadi kalau misalnya teman-teman bergabung di IWD 2020, kalau ada di Jakarta dan sekitarnya bisa menghubungi kontak-kontak berikut ini untuk mobilisasinya. Dan juga kalau untuk poster-posternya sudah banyak banget sih tersebar di media sosial, di berbagai akun-akun Instagram feminis. Dan juga untuk teman-teman yang di daerah, pasti di daerah masing-masing juga pada bergerak kok. Pun kalau misalnya nggak bisa turun ke jalan, bisa ikut meramaikan di media sosial aja ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ika. Sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti Ruang Berbagi episode 11. Nanti kita bertemu lagi di Ruang Berbagi episode 12 yang akan dilaksanakan besok Kamis, yang akan membahas tentang FGM atau sunat perempuan. Jadi ini juga bagian dari menuju IWD 2020. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.